Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulja dari Prodi S1 Kebidanan Reguler. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dewi Ciselia SST MKes dan Ibu Titin Silaban STT Kep MKep. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah dari ibu ke janin. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu apa itu janin. Janin adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan berisi bibit muda atau mengandung. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu ke-8 kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk hingga kelahiran. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Jalur peredaran darah janin dapat digambarkan sebagai berikut. Plasenta, vena umbilicalis, hati, ductus venosus, vena cava anterior, atrium kanan, foramen oval, uterium kiri, ventrikel kiri, aorta, kepala, abdomen, thorax, kaki anteri umbilicus, dan kembali lagi ke plasenta. Proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicus yang terdapat dalam janin. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicus menuju liver, melalui ductus venosus darah mengalir ke dalam vena cava anterior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava anterior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Dari darah yang berada di vertikal kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialihkan menuju okarin menuju ductus nodus botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta, darah kaya akan karbon dioksida, kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dari CO2 dari plasenta melalui ductus venosus arti menuju vena cava anterior yang kaya akan oksida dan nutrisi. Faktor-faktor yang menentukan sirkulasi darah janin ada foramen ovale, lubang antara atrium dextra dan atrium sinistra. Lubang ini akan tutup sesudah bayi lahir. 2. Ductus antreus botali, pembuluh darah yang menghubungkan arteri dengan polmus. Ductus venosus, pembuluh darah yang menghubungkan umbilicalis dengan vena cava anterior, pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawa banyak mengandung zat makanan dan oksigen. Arteri umbilicalis, pembuluh darah yang membawa darah ke plasenta banyak 2 buah. Kemudian pembuluh darah ini membawa zat sisa makanan dari CO2 dari tubuh bayi ke dalam tubuh bayi ke dalam plasenta. Arteri dan vena umbilicalis terhubung menjadi satu saluran yang disebut ductus umbilicalis atau tali pusat. Terakhir, plasenta, jaringan dinding rahim yang bisa mempunyai otot mengandung pembuluh darah, tempat pertukaran zat yang diperlukan yang diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna dikeluarkan. Plasenta menempel di endometrium dan terikat kuat sampai bayi lahir.
Fungsi plasenta menyediakan oksigen, menyediakan makanan untuk bayi dalam kandungan yang diambil darah ibu yang bekerja sebagai paraventus dengan menyediakan sirkulasi janin setelah lahir. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar tersebut sirkulasi darah di antaranya. Paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran CO2 dan karbon dioksida. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah. Anterim pulmonis. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh vertikal kanan dan dialirkan menuju paru-paru setelah Sekian dari berfungsi. saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.